Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini pertemuan pertama kita pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baik, langsung saja kita mulai. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Di mana kalian biasanya menemukan situasi tersebut? Ya, ini merupakan gambaran dari pasar yang sering kita kunjungi atau yang ada di daerah kita, atau bisa disebut dengan pasar lokal. Lalu, ini adalah produk yang sering kita temui di pasar lokal. Produk tersebut merupakan contoh kerajinan yang banyak diminati konsumen. Produk kerajinan memiliki nilai atau ciri-ciri yang mirip kebudayaan daerah tertentu. Dengan tingginya minat tersebut dapat memberi peluang untuk berwirausaha kerajinan pasar lokal. Namun, sebelum memulai berwirausaha membutuhkan perencanaan dan perancangan produk. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari materi berikut dengan seksama. Jenis-jenis kerajinan untuk kebutuhan pasar lokal. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan pengidentifikasian atau pengelompokan analisis perbedaan para pembeli di pasar. Misalnya, kelompok ibu rumah tangga itu kebutuhannya apa, kemudian kelompok pelajar itu kebutuhannya apa. Tentu saja tidak sama, kan? Kemudian pasar berdasarkan luasannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama pasar lokal, kemudian pasar nasional, dan yang ketiga pasar internasional. Selanjutnya, jenis-jenis produk kerajinan untuk pasar lokal. Ada banyak jenis produk kerajinan untuk pasar lokal karena kebutuhan kerajinan pasar untuk setiap daerah berbeda-beda. Yang pertama ada batik. Ini adalah daerah dengan penghasil batik yang dikenal di Indonesia. Seperti kita di Kalimantan Selatan terkenal dengan batiknya, yaitu kain sasirangan. Kemudian Arca, ini daerah produsennya. Kemudian Gerabah, dan yang terakhir Songket. Selanjutnya, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar sasaran. Pasar sasaran adalah kelompok pasar atau konsumen yang ditargetkan untuk membeli suatu produk. Misalnya di sini pasar sasaran kalian adalah pelajar. Tidak mungkin kan kalau kalian menjual produk berupa panci untuk pelajar. Jadi kalian harus menyesuaikan antara produk dan pasar sasaran kalian. Pemahaman tentang pasar sasaran secara mendalam akan mendukung proses pencarian ide dan penetapan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Kemudian pemahaman mendalam tentang pasar sasaran dapat dilakukan dengan pencarian data yang melalui referensi, kemudian wawancara, dan yang terakhir kuesioner. Wawancara ini kalian lakukan dengan pasar sasaran kalian, produk apa yang biasanya digunakan oleh mereka atau yang dibutuhkan. Kuesioner ini dalam bentuk pertanyaan yang kalian sebar kepada pasar sasaran kalian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar lokal. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran dan mewawancarai pasar sasaran, sehingga mengetahui kebutuhan dan selera konsumen pasar. Sedangkan ide dari pengembangan produk untuk pasar lokal dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan pasar sasaran di daerah setempat.
Kemudian ini merupakan contoh pengamatan dalam kebiasaan pasar sasaran. Misalnya, kalian mengamati pada kebutuhan aksesoris busana. Jadi produk atau ide yang dapat kalian gunakan misalnya bros teknik tempel dan jahit, kemudian pasar sasaran kalian ibu rumah tangga dan pelajar. Nah, ini karena kalian mengamati kebiasaan ibu rumah tangga dan pelajar yang sering mengenakan aksesoris busana, jadi itu akan memunculkan ide untuk kalian berwirausaha dengan produk bros atau aksesoris busana yang lainnya. Kemudian identifikasi dan pemilihan pasar sasaran. Untuk mengetahui selera dan daya beli dari pasar sasaran yang dituju adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner ini isinya pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya kalian butuhkan untuk ide wirausaha yang akan kalian buat. Kemudian hasil penghitungan kuesioner menunjukkan selera dan daya beli pasar sasaran secara umum. Kemudian ini contoh kuesioner yang dapat kalian lihat lebih jelasnya di LKS kalian. Ini contoh-contoh pertanyaan untuk mengetahui bagaimana kebutuhan pasar yang kalian tuju. Misalnya warna produk kerajinan yang paling disukai. Misalnya kalian menyebarkan kuesioner ini terhadap 50 orang pembeli, jadi mereka akan menjawab misalnya warna produk kerajinan yang paling disukai, ada warna gelap, warna terang, warna alami, dan warna modern. Jadi mereka memilih salah satu yang paling mereka minati. Kemudian hasil kuesionernya dapat kalian isi di sini. Misalnya warna yang paling disukai, jawaban A yang memilih hanya 5 orang, kemudian yang B misalnya 40 orang, dan sisanya 3 orang dan 2 orang, berarti rata-ratanya yang tertinggi adalah jawaban B. Sehingga jika kalian ingin membuat suatu produk, maka warna yang harus kalian buat adalah warna terang karena banyak peminatnya. Selanjutnya, identifikasi material, teknik, dan ide produk kerajinan untuk pasar lokal. Wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Misalnya, potensi bahan baku atau material. Bahan baku atau material dibedakan menjadi dua. Yang pertama bahan alam, seperti tanah liat, rotan, dan kayu. Kemudian bahan buatan, yaitu kaca, plastik, dan kain. Selanjutnya, potensi teknik pembuatan produk. Misalnya teknik pembuatan kerajinan dari serat alam, misalnya dari serat jerami. Kemudian teknik pembuatan dengan tanah liat, dari kayu, dan dari bambu. Untuk teknik bisa kalian pahami, tidak mungkin kan tanah liat kalian ukir. Nah, yang diukir itu kan biasanya kayu. Kemudian ada teknik kerajinan dari rotan, kerajinan dari batu warna, kerajinan dari logam, dan kerajinan dari kulit. Kerajinan dari kulit itu bisa seperti tas, kemudian yang kayu bisa seperti alat makan, tanah liat seperti gerabah. Kemudian kerajinan dari serat alam, dari bambu, mohon maaf baterai ibu lowbat. Kemudian ada potensi keterampilan yang ada di daerah. Setiap daerah memiliki kemampuan keterampilan yang berbeda-beda. Misalnya ini seperti batik Solo yang merupakan ciri khas dari Solo. Kemudian ada kerajinan arca merupakan ciri khas kerajinan dari Magelang. Jadi tiap daerah telah mempunyai keterampilan masing-masing. Setelah dilakukan identifikasi potensi pasar sasaran, identifikasi dan pemilihan pasar sasaran, identifikasi material, teknik, dan ide produk
kerajinan untuk pasar lokal. Selanjutnya, melakukan perancangan produk kerajinan untuk pasar lokal. Untuk memulai proses perancangan harus dilakukan dengan penetapan pasar sasaran, bahan baku atau material, kemudian teknik pembuatan produk. Misalnya di sini penetapan pasar sasaran kalian ada pelajar, jadi kalian membuat tas untuk pelajar. Jadi kalian sudah harus tahu bahan baku atau material yang digunakan, kemudian teknik pembuatan produk tersebut. Baik, itu saja materi kita untuk hari ini pada pertemuan pertama kita ini. Semoga bisa kalian pelajari dengan baik dan mudah dipahami. Salah hilap, Ibu mohon maaf. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Semoga kalian bisa memahami dengan baik, dan jika ada yang kurang berkenan dan kurang dimengerti, silahkan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.